Dongeng dan legenda. Dongeng Pak Mendong dan Mbok Mendong, Jawa Timur. Keluarga Pak Mendong. Pak Mendong dan Mbok Mendong adalah pasangan suami istri yang hidup dalam kemiskinan di sebuah desa di Jawa Timur. Mereka bekerja membuat tikar dari bahan mendong untuk dijual ke kota. Pendapatan mereka sangat sedikit, sehingga seringkali mereka tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil bernama Sumi, yang tubuhnya kurus karena kurang makan dan pakaiannya kompang camping. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil dengan halaman sempit. Mimpi Pak Mendong. Suatu pagi, Pak Mendong terbangun dari tidurnya dan memberitahu istrinya bahwa ia bermimpi bertemu dengan nenek buyutnya. Dalam mimpi tersebut, nenek buyutnya menyuruh Pak Mendong untuk mengadakan kenduri dengan menyembelih seekor lembu dan mengundang orang-orang miskin di desa. Pak Mendong kebingungan karena mereka sendiri adalah keluarga miskin dan tidak memiliki uang untuk mengadakan kenduri. Keputusan menggadaikan Sumi. Setelah berdiskusi dengan istrinya, Pak Mendong memutuskan untuk menggadaikan anaknya, Sumi, kepada orang kaya di desa. Dengan uang hasil gadai tersebut, mereka membeli lembu, beras, kuali, dan keperluan kenduri lainnya. Setelah semua persiapan selesai, Bu Mendong segera memasak untuk kenduri. Kenduri untuk fakir miskin. Pada hari kenduri, mereka mengundang para fakir miskin ke rumah mereka. Karena Bu Mendong pandai memasak, hidangan yang disajikan habis dalam waktu singkat. Penduduk desa merasa heran dan penasaran dari mana Pak Mendong mendapatkan uang untuk mengadakan kenduri. Keajaiban emas dan perak. Setelah kenduri selesai dan para fakir miskin pulang, Pak Mendong dan Bu Mendong duduk termangu memikirkan cara menebus anak mereka, Sumi. Saat Bu Mendong masuk ke dalam rumah untuk berbenah, ia terkejut melihat kuali yang digunakan untuk memasak bersinar dengan cahaya berkilauan. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata kuali tersebut penuh dengan emas dan perak. Pak Mendong segera menjual sebagian emas dan perak tersebut ke desa dan menggunakan uang hasil penjualan untuk menebus anaknya. Keluarga Pak Mendong pun mendadak menjadi kaya raya, membuat penduduk desa gempar. Kejadian dengan si kaya kikir. Ada seorang kaya yang terkenal kikir di desa tersebut merasa penasaran dengan asal-muasal kekayaan Pak Mendong. Setelah bertanya kepada Pak Mendong, yang jujur dan lugu, si kaya tersebut mengetahui seluruh cerita dari awal hingga akhir. Si kaya kikir kemudian mencoba meniru Pak Mendong dengan mengadakan kenduri besar-besaran, namun ia gagal membeli lembu karena menawar terlalu murah. Akhirnya, ia menyembelih anjing peliharaannya dan memasaknya untuk kenduri. Saat kenduri berlangsung dan doa dibacakan, anjing yang telah menjadi lauk pauk tersebut secara ajaib hidup kembali dan menggigit si kaya kikir. Orang-orang yang hadir ketakutan dan lari tunggang langgang meninggalkan kenduri, sementara si kaya kikir merasa kesakitan digigit oleh anjingnya sendiri. Pesan moral. Cerita rakyat ini mengajarkan tentang keikhlasan dan kemurahan hati. Pak Mendong dan Mimbok Mendong mendapatkan rezeki berlimpah karena mereka ikhlas dan peduli terhadap sesama. Sementara si kaya kikir yang hanya memikirkan keuntungan sendiri malah mendapatkan kesulitan. Keluarga Pak Mendong yang kini kaya raya tidak berubah sikap. Mereka tetap rendah hati dan terus membantu orang-orang miskin di desa mereka. Pak Mendong menggunakan kekayaannya untuk memperbaiki kehidupan keluarganya, tetapi juga membangun fasilitas umum seperti sumur dan jalan yang bermanfaat bagi penduduk desa. Anak-anak desa belajar dari kisah Pak Mendong. Kisah Pak Mendong dan Mbok Mendong menjadi inspirasi bagi anak-anak dan penduduk desa. Orang tua sering menceritakan dongeng ini kepada anak-anak mereka untuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Banyak dari anak-anak desa yang bercita-cita ingin menjadi seperti Pak Mendong, yang memperoleh kekayaan melalui kebaikan dan ketulusan hati. Perubahan sikap si kaya kikir. Setelah peristiwa kenduri yang gagal, si kaya kikir mulai menyadari kesalahannya. Ia merasa malu dengan perbuatannya dan menyadari bahwa kekayaannya tidak bisa membelinya kebahagiaan sejati. Mulai saat itu, si kaya kikir perlahan berubah. Ia belajar untuk berbagi dengan sesama dan membantu orang-orang miskin di desa. Meskipun tidak serta-merta menjadi orang yang dermawan, ia menunjukkan perubahan yang positif dan menjadi lebih diterima oleh masyarakat. Kebahagiaan keluarga Pak Mendong. Pak Mendong, Mbok Mendong, dan Sumi hidup bahagia. Mereka sering mengadakan kenduri kecil-kecilan untuk merayakan rezeki yang mereka terima. Setiap kali mengadakan kenduri,
Mereka selalu mengundang orang-orang miskin dan menjamu mereka dengan penuh keramahan. Kehidupan mereka yang awalnya penuh dengan kesulitan, kini menjadi contoh bagi orang lain bahwa keikhlasan dan kebaikan hati akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Kisah yang abadi. Kisah Pak Mendong dan Bok Mendong terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dongeng ini menjadi bagian dari warisan budaya Jawa Timur, mengajarkan nilai-nilai luhur kepada masyarakat. Hingga kini, nama Pak Mendong dan Bok Mendong dikenang sebagai simbol kejujuran, kerja keras, dan kemurahan hati yang tak lekang oleh waktu.